Anda TV, menebar hikmah, bersandar Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bersyukur sekali pada kesempatan siang hari ini saya bisa berjumpa dengan saudara-saudara seiman dalam majelis yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Sebuah kesyukuran yang perlu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala saat hati kita tergerak untuk amalan-amalan akhirat. Karena tergeraknya hati kita untuk menjalankan amalan-amalan akhirat insyaallah merupakan tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada siapa saja, kepada orang yang dia cintai dan yang tidak dia cintai. Semuanya mendapatkan dunia itu. Bahkan mungkin orang-orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara mereka yang mendapatkan kenikmatan dunia lebih daripada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun akhirat, maka dia tidak diberikan kecuali untuk orang-orang yang dia cintai saja. Maka saat hati kita tergerak untuk melaksanakan ibadah-ibadah ukhrawi, amalan-amalan akhirat, kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya itu adalah tanda bahwa dia mencintai kita semuanya. Juga sebuah kesyukuran karena majelis ilmu adalah majlis yang sangat mulia. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, laisa syai'un ba'da al-fara'idhi afdala min thulabil ilm. Setelah amalan-amalan yang wajib, tidak ada yang lebih mulia daripada mencari ilmu. Jadi pagi dan siang hari ini kita sambil duduk-duduk, InsyaAllah dalam suasana yang tidak terlalu berat dan membosankan, ya, sambil santai, ya kalau capek, ngantuk bisa istirahat sejenak, wudu, ya. Namun dengan duduk-duduk santai seperti ini kita semuanya InsyaAllah akan keluar dengan pahala yang luar biasa besar. Sampai besar yang luar biasa besar InsyaAllah. Karena dalam majlis ini juga kita otomatis menjalankan ibadah yang lain. Karena yang sudah duduk di majlis ini dari pagi, maka berarti dia belajar, menghadiri daurah, menghadiri kajian sambil menunggu salat zuhur. Dan kita sekarang mungkin yang akan selesai sampai salat asar, nanti kita juga akan menunggu salat asar. Dan dengan begitu kita dihitung sedang sholat. Kapan kita bisa sholat berjam-jam? Mungkin jarang di antara kita yang sholat atau qiyamul lail atau sholat duha sampai berjam-jam. Namun hanya dengan duduk di sini yang mendengarkan kajian, kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sedang melaksanakan sholat sampai tibanya waktu sholat nanti. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa huwa fis sholati muntadhir sholat. Dan seseorang itu dicatat sedang menjalankan ibadah sholat selagi dia menunggu sholat berikutnya. Jadi insyaallah kita semuanya akan keluar dari majelis ini dengan pahala yang besar
maka jangan lupa untuk mengikhlaskan niat. Karena untuk bisa meraih pahala yang besar itu kita harus ikhlas. Jangan sampai kita sudah capek-capek mengorbankan waktu kita, mengorbankan tenaga kita, tapi ternyata saat kita pulang kita akan mendapatkan pahala. Dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ditanya, wahai Imam Ahmad, bagaimanakah niat yang ikhlas dalam belajar itu? Maka beliau mengatakan, tanwi raf'al jahli an nafsika thumma an ghairika. Engkau niatkan mengangkat kebodohan dari dirimu, kemudian dari orang lain. Itu insyaallah dengan begitu kita bisa ikhlas dalam niat kita. Kemudian ikhwan sekalian, tentunya duduk berjam-jam ya, dengan jongkok seperti ini tanpa kursi yang bisa kita pakai untuk bersandar, tentunya capek. Capek nggak? Yakin? Kalau saya nggak merasakan karena saya baru datang, tapi saya udah capek di kereta dulu. Pasti semuanya capek. Namun saya katakan, mari kita bercapek ria selagi kita masih bisa bercapek ria untuk ibadah di dunia. Karena sesungguhnya rasa capek ini akan segera hilang. Dan yang tersisa adalah apa? Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita kelak. Jadi kalau antum semuanya tadi dari pagi sudah duduk di sini, hadir di sini, saya yakin nanti kalau jam 3:30 atau jam 4 selesai kajian semuanya merasakan capek. Mungkin masih ditambah dengan kegiatan yang lain, masih harus menunggu sholat jamaah maghrib dan isya. Tapi kalau nanti malam akhirnya kita istirahat 4 jam 5 jam, kira-kira capeknya hilang nggak nanti setelah kita tidur 4 jam 5 jam? Hilang nggak Pak kira-kira? Hilang nggak? Hilang. Kita akan segar kembali seolah-olah hari ini kita nggak beraktivitas apa-apa. Persis seperti tadi pagi saat kita seger, itulah kondisi kita saat nanti kita sudah tidur 4 jam 5 jam di malam hari. Jadi capeknya akan hilang. Tapi ada satu yang tidak hilang, yaitu pahala ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita capek-capek ingat, kalau kita capek beribadah, kita merasa berat ibadah, ingat bahwa saya rasa capek ini akan segera hilang. Dan yang tersisa adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jangan terpedaya dengan nikmatnya maksiat. Karena saat kita jatuh dalam kubang maksiat, maka sesungguhnya nikmat maksiat ini semu. Hanya sebentar kita rasakan, beberapa jam atau bahkan mungkin hanya beberapa menit atau beberapa detik. Setelah itu yang terjadi adalah penyesalan, rasa gundah gulana di dunia sebelum di akhirat, dan nikmat itu hilang. Yang tersisa adalah catatan buruk dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tuai di akhirat nanti. Yang harus kita tuai buahnya di akhirat nanti. Jadi ikhwan sekalian, dunia adalah waktunya untuk beramal. Hari ini tidak ada hari ini yang ada adalah amalan, tidak ada hisab dan pahala. Dan besok saat kita sudah memasuki alam akhirat, yang ada hanyalah hisab dan tidak ada lagi amalan besar. Maka selagi kita masih bisa bercapek-capek, maka marilah kita bercapek-capek. Karena memang inilah waktunya untuk bercapek-capek. Karena nanti akan datang masa kita tidak bisa lagi bercapek-capek. Yang ada di sana hanyalah kenikmatan yang sempurna atau adab yang tidak pernah berhenti. Cuma dua itu. Maka selagi kita masih bisa memilih, mari kita manfaatkan waktu kita untuk beribadah sebanyak mungkin. Dan prakarsa Yayasan Nidaul Fitrah ya, untuk mengajak teman-teman semuanya bermajelis seperti ini adalah dalam rangka itu, dalam rangka bercapek-capek. Panitia capek dan antum semuanya harus capek. Tapi insya Allah kita akan
merasakan manisnya iman. Ya, nanti semuanya akan pulang dan merasakan ada rasa manis di sini. Bukan sakitnya di sini, tapi manisnya di sini. Kita akan merasakan manisnya di sini. Itulah yang disebut sebagai halawatul iman, ya. Halawatul iman, manisnya iman, yaitu kebahagiaan yang bisa kita rasakan saat kita selesai beribadah, saat selesai melaksanakan sebuah amalan. Ya, teman-teman sekalian, pembahasan kita pada sesi kedua daurah ini adalah bab ketiga, bab keempat dan bab kelima. Iman kepada malaikat, kemudian iman kepada kitab-kitab Allah, dan iman kepada rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sejak kecil kita sudah mengenal semua pembahasan ini. Sejak kita belajar di TPA, bahkan sebelum itu sejak kecil orang tua kita sudah mengajari kita. Rukun iman itu ada 6 perkara. Semuanya hafal sampai sekarang kan? Kalau begitu, lantas ngapain lagi kita sekarang membahas rukun iman lagi, iman kepada Allah lagi, iman kepada malaikat lagi, kepada hari akhir lagi? Kenapa kita harus bahas lagi? Enggak ada pembahasan lain lagi apa? Kita katakan, iya, kita perlu untuk membahasnya lagi. Karena dengan mudzakarah, membaca kembali, kita akan menghidupkan ilmu yang dulu pernah kita miliki, yang sekarang sudah sayup-sayup. Ya, mungkin sekarang urutan rukun iman sebagian sudah lupa, mungkin sudah lompat-lompat ya, karena sudah lama sekali mendengar. Sekarang kita segarkan lagi. Dan kalau tidak ada manfaat dari daurah ini kecuali penyegaran kembali, sekalipun tidak ada tambahan sama sekali, cuma sekedar menyegarkan. Yang disampaikan persis seperti apa yang disampaikan oleh guru TPA kita dahulu, ustadz kita di surau kita dahulu, maka itu sudah sebuah kebaikan yang luar biasa. Apalagi kita mencoba menawarkan sesuatu yang baru dalam bentuk ini. Kalau dulu kita hanya sekedar ngafal, mendengar dari cerita ustadz kita, maka sekarang kita berusaha untuk memperluas kajian. Kita tambah dengan dalil. Dan dalil ini bukan sembarang dalil, tapi dalil yang sahih. Baik itu ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Kalau dulu kita mendengar misalnya nama-nama malaikat Israfil atau malaikat Israfil, sekarang kita akan coba tanya, adakah dalil yang menyebutkan bahwasanya malaikat itu namanya memang Israfil atau Israfil? Jangan-jangan dalilnya dhaif, tidak bisa dipakai untuk berdalil. Nah, itu nanti akan menjadi tambahan. Jadi kebaikan di atas kebaikan. Kemudian kita juga menawarkan pengajian akidah ini dengan metode Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yaitu menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menafikan apa yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Itu kita tawarkan. Insyaallah murni sebagaimana diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW, tanpa kita tambah-tambah dengan unsur kalam, tanpa kita tambah dengan unsur-unsur filsafat, karena kita tidak butuh itu. Dan inilah keistimewaan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Memang ada pengajaran akidah dengan pendekatan selain akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Iya, ada. Dan yang seperti itu biasanya membuat kita pening dan bulat. Kajian yang sangat sederhana menjadi susah, menjadi menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab.
Kenapa? Karena kita tidak mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW. Tidak mengajarkan akidah atau mempelajari akidah sebagaimana dahulu para sahabat mempelajarinya. Saya ingin memberikan sedikit ilustrasi. Saya tadi di perjalanan ngobrol dengan Ustaz Nur Yasin dan beberapa panitia. Kita bercerita dan ingat dengan beberapa tahun yang lalu saat saya masih nyantri di Jawa Timur juga di sini. Saya juga alumni Jawa Timur seperti itu. Ketika dulu di kelas 1 SMP di sebuah pesantren di Jawa Timur, saya alhamdulillah bisa mempelajari buku-buku yang diajarkan di sana. Pelajaran umum alhamdulillah bisa saya tangkap, dan pelajaran-pelajaran agama juga saya bisa cerna dengan baik. Tapi ada sebuah kitab yang saya merasa berat untuk mencerna kitab ini. Kitab ini adalah kitab Usuluddin. Kitab Usuluddin yang ternyata setelah kita belajar lebih banyak, kita mengetahui bahwasanya buku ini ditulis dengan pendekatan filsafat dan kalam. Dan buku ini banyak tersebar di masyarakat kita juga. Saking sulitnya memahami buku ini, saya sampai menuduh kecerdasan saya sendiri. Saya berpikir apakah itu karena memang saya lemah secara pemahaman. Kok begitu sulit memahami buku ini? Tapi itu terbantahkan. Kalau memang alasannya seperti itu, kenapa saya dalam buku-buku yang lain, termasuk buku agama, fikih, ya buku tafsir dan yang lainnya, saya bisa memahami dengan baik. Kenapa saat Usuluddin saya tidak bisa memahaminya dengan baik? Penasaran sedikit terjawab ketika kemudian setelah tamat pesantren, saya mengikuti sebuah daurah yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Madinah, di mana di situ saya mendapatkan pengajaran akidah yang sangat mudah dicerna. Di samping diajarkan oleh dokter-dokter yang sangat menguasai hafal Al-Quran, hafal hadis-hadis, saya mendapatkan pelajaran akidah di situ diajarkan dengan sedemikian simpel, sangat mudah diterima. Dan itu semakin bertambah lagi saat akhirnya saya diterima di Madinah dan mempelajari pelajaran akidah yang di sana terhitung sebagai pelajaran yang paling mudah. Jadi kalau dulu saya menganggap pelajaran akidah sedemikian berat, ternyata sekarang pelajaran akidah menjadi pelajaran yang paling gampang. Apa rahasianya? Kenapa sampai terjadi seperti itu? Akhirnya saya curhat dengan seorang teman dari Nigeria. Saya ceritakan masalah saya. Kok dulu ketika saya belajar akidah, saya begitu sulit memahaminya. Usuluddin menjadi pelajaran yang paling berat saat di pesantren. Sementara sekarang di kampus, pelajaran akidah menjadi pelajaran yang paling mudah dan ringan. Ternyata teman Nigeria saya ini juga merasakan pengalaman yang sama. Dia mengatakan, oh sama, saya dulu juga seperti itu. Jadi saat masuk di Nigeria, belajar akidah, belajar Usuluddin dengan pendekatan apa? Filsafat dan kalam. Itu sudah banyak masuk dalam buku-buku akidah, juga dalam buku-buku usul fikih. Dan ketika di Madinah juga merasakan hal yang sama. Pelajaran akidah menjadi pelajaran yang paling mudah. Maka dari situ kita menyimpulkan bahwasanya rahasianya adalah karena
perbedaan pendekatan yang dipakai. Maka inilah yang coba ditawarkan oleh panitia dakwah. Insyaallah kita akan mempelajari pembahasan ini apa adanya. Kalau disebutkan dalam Al-Quran itu yang kita tetapkan. Kalau nggak ada yang sudah kita nggak usah tetapkan itu. Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW yang sahih. Kalau ada hadisnya tapi lemah, sudah kita nggak usah pakai. Ditambah satu lagi, ini buku ditulis oleh orang yang sampai sekarang masih hidup. Ini Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Ini salah seorang ulama senior di Saudi Arabia, salah satu anggota Dewan Fatwa. Dan buku yang ditulis oleh orang zaman sekarang itu punya kelebihan mudah dipahami. Kalau kita membaca karya-karya klasik, literatur klasik, kadang-kadang kita bahasa kita nggak nyambung kadang-kadang. Dan buku ini insya Allah tanpa diajarkan, tanpa kita kaji, kalau masing-masing dari antum membawa pulang kitab ini kemudian membacanya di rumah, insya Allah paham. Namun kita tetap mengkajinya di majelis karena ingin mengejar barokah majelis ini. Kemudian yang kedua, tetap di sana akan ada beberapa hal yang mungkin sulit yang kita coba untuk permudah. Dan karena sebagian dari yang hadir juga tidak memegang kitab, maka kita harus mengkajinya bersama-sama. Saya akan memulai dengan sebuah catatan kecil. Apa yang kita bahas sekarang adalah masalah-masalah gaib. Masalah-masalah yang menjadi domainnya wahyu, bukan domainnya rasio dan akal kita. Padahal barangkali selama ini kita dilatih untuk apa? Untuk hanya menetapkan sesuatu yang bisa dibuktikan secara empiris. Betul nggak seperti itu? Yang belajar di kedokteran, yang belajar di teknik, mungkin sering mendengar hal seperti ini. Apa yang bisa kita lihat, yang bisa kita buktikan secara empiris, maka yang kita tetapkan. Dan yang tidak bisa dibuktikan secara empiris, maka tidak ada alasan untuk menetapkannya. Ya, dalam Islam pernyataan seperti ini tidak bisa diterima. Karena di sana ada hal-hal yang nyata ada, kita bisa merasakan pengaruhnya, kita bisa merasakan tanda-tandanya, tapi kalau kita disuruh untuk membuktikan hal tersebut secara empiris, kita tidak bisa membuktikannya secara empiris. Di sini domainnya wahyu. Saya sebutkan contoh. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah dikisahkan bahwasanya suatu ketika Sahal bin Hunayf mandi. Sahal bin Hunayf mandi. Kemudian sahabat yang lain yang bernama Amir bin Rabi'ah melewati Sahal bin Hunayf yang sedang mandi. Maka Amir bin Rabi'ah mengatakan, "Ma ra'aitu mithlal yawm." Saya enggak pernah melihat fisik atau paras semenawan yang saya lihat sekarang ini. Yaitu apa? Sahal bin Hunayf yang sedang mandi. Sebagian kulit beliau kelihatan oleh Amir bin Rabi'ah. Tidak juga kulit seorang perawan yang tidak pernah keluar rumah. Wala jilda mukhabba'ah. Saya enggak pernah melihat kulit yang lebih indah daripada kulitmu, wahai Sahal bin Hunayf. Tidak juga kulit seorang perawan yang tidak pernah keluar rumah, enggak pernah tersengat oleh matahari. Maka setelah itu tiba-tiba Sahal bin Hunayf jatuh.
Coba kira-kira ya yang belajar di kedokteran, ada yang belajar di kedokteran? Ya. Bisa nggak dibuktikan secara empiris gejala apa itu? Lihat dulu jatuhnya karena apa? Nggak ada apa-apa. Dia nggak terpleset, dia nggak terpleset, nggak dilempar orang dengan benda yang berat juga misalnya, tiba-tiba jatuh gitu. Nih kita teruskan hadisnya dulu ya. Kita teruskan di sini. Setelah itu orang-orang bercerita kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, Sahal bin Hunayf tiba-tiba jatuh setelah Amir bin Rabi'ah mengatakan, saya tidak pernah melihat kulit semulus ini, tidak juga kulit milik seorang perawan yang tidak pernah keluar rumah. Mereka enggak menyebutkan nama Amir bin Rabi'ah. Jadi tiba-tiba Sahal bin Hunayf jatuh ketika mandi. Maka Rasulullah SAW mendeteksi bahwasanya ini terjadi karena ain. Tahu ain? Pernah mendengar ain? Ain itu adalah mata jahat. Jadi orang dengan mata jahat ini bisa menjatuhkan saudaranya, membuat dia sakit bahkan mati. Seorang bayi yang diajak, ini sebuah kasus di Solo. Seorang bayi yang tampan diajak oleh ibunya pergi ke pasar. Maka seperti kebiasaan kita, ketika melihat ada anak yang tampan manis gitu kan, kita akan mengatakan, oh cantik sekali, oh manis sekali. Dan tanpa ada apa-apa, hari itu si bayi meninggal. Ya ini kalau kita disuruh membuktikan secara empiris susah. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang kalian tuduh, siapa yang kalian salahkan, yang kira-kira bertanggung jawab atas jatuh sakitnya Sahal bin Hunayf ini, maka para sahabat mengatakan, kira-kira wahai Rasulullah, yang membuat Sahal bin Hunayf jatuh adalah Amir bin Rabi'ah. Karena Amir bin Rabi'ah mengatakan, saat melihat Sahal bin Hunayf mandi, saya tidak pernah melihat kulit semulus ini. Maka akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, ma balu ahadukum yaqtulu akhahu. Kenapa seorang di antara kalian membunuh saudaranya? Kalau ada seorang di antara kalian yang melihat sesuatu yang menarik dari saudaranya, hendaklah dia mendoakan barakah, mengucapkan barakallahu fihi atau masya Allah tabarakallah, agar tidak terjadi aib. Jadi Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Sahal bin Hunayf jatuh sakit karena pengaruh aib. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan kepada Amir bin Rabi'ah agar berwudu. Amir bin Rabi'ah, kamu sekarang wudu. Kemudian sisa wudu beliau ini ditampung pada sebuah bejana, kemudian disiramkan kepada Sahal bin Hunayf. Dan saat itu juga Sahal bin Hunayf langsung sembuh. Dan dia langsung pergi bersama Rasulullah SAW. Ikhwan sekalian, hal seperti ini termasuk gaib. Jadi jatuhnya Sahal bin Hunayf karena ain, juga meninggalnya bayi tadi, kasus di Solo yang kita sebutkan tadi itu adalah bukti bahwasanya ain itu ada. Meskipun kita barangkali sulit untuk membuktikannya secara empiris. Nah sekarang para dokter kalau dihadapkan pada kasus seperti ini, secara disiplin keilmuan mereka dilarang untuk mengatakan ini adalah sihir, ini adalah ain. Betul seperti itu. Ya. Karena itu tidak terbukti secara empiris. Namun kita melihat ternyata syariat kita menetapkannya. Rasulullah SAW memiliki solusi untuk masalah ini.
Itu kalau dokter suruh ngobati itu nggak bisa. Bisa nggak ngobati seperti itu? Nggak bisa. Tapi ada. Dan Rasulullah SAW tahu bahwasanya akan banyak orang yang tidak percaya adanya ain. Makanya sampai beliau mengatakan wal ainu haq. Ain itu hakikat. Ain itu hakiki, ada. Dan dalam agama kita ada alam gaib yang kita harus mempercayainya dan beriman kepada alam yang gaib ini, kepada alam yang gaib ini adalah sebuah keistimewaan, sebuah kelebihan, keutamaan. Mungkin pada komunitas tertentu ya, kalau kita berbicara masalah-masalah seperti ini, kita akan diketawakan. Kita akan diketawakan. Masa percaya dengan jin? Masa percaya dengan ain? Masa percaya dengan ruqyah? Sebagian orang menertawakan kita. Dan mungkin teman-teman yang belajar di kampus akan sangat mudah ya menemukan orang-orang yang seperti ini. Adapun dalam agama kita, maka kita berbangga bahwasanya kita beriman kepada hal yang baik. Dan itu adalah salah satu sifat orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hudan lil muttaqin." Ingat ya di halaman pertama Al-Qur'an. Hudan lil muttaqin. Al-Qur'an itu adalah petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Sifat mereka yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Jadi ikhwan sekalian, beriman kepada hal gaib adalah keutamaan dalam agama kita. Itu bukan kemunduran. Dan kita bisa buktikan bahwasanya hal ini ada. Rasulullah menetapkannya dan beliau punya solusi untuk masalah yang dihadapi. Seorang dokter yang rajin belajar di kampus, menguasai ilmu kedokteran modern, akan kurang di mata Islam kalau dia tidak mempercayai yang satu ini. Meskipun barangkali di dunia dia sudah menjadi the best, IPK-nya paling bagus, menjadi alumni terbaik di angkatannya dan lain sebagainya. Tapi di dalam kacamata Islam, kalau dia tidak percaya pada hal yang gaib seperti ini, maka dia masih kurang, dia tidak sempurna. Sebaliknya kalau dokter tersebut percaya dengan hal gaib ini, dia percaya bahwasanya ain itu ada, sihir itu ada, godaan jin itu ada, maka pertama dia punya kelebihan dari kacamata Islam. Dalam kacamata Islam dia lebih, dia pantas dipuji karena itu. Dan satu lagi, dia juga punya kelebihan yang lain di dunia ini. Jadi saat mendapatkan kasus yang susah dipecahkan secara ilmu dokter modern, dia percaya bahwa ini ain, ini sihir. Jadi caranya tidak diberi paracetamol. Obatnya bukan diberi antibiotik, tapi obatnya adalah barangkali dengan diruqyah. Jadi ada opsi lain. Dia punya wawasan yang luas. Oh, ini nggak bisa dengan paracetamol dengan antibiotik. Ini obatnya diruqyah, ini butuh ruqyah. Atau ini butuh disiram dengan sisa wudhu orang yang membuat dia jatuh sakit tadi. Itu bisa menjadi kelebihan. Dan apa yang kita bicarakan di sini kawan sekalian adalah perkara gaib yang merupakan domainnya wahyu. Jadi di sini kita nggak akan buat otak kita capek. Sudah, ini semua sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Bukan saatnya kita bercapek ria menggunakan otak kita di sini. Karena ini adalah sekali lagi domainnya wahyu. Ya, sekarang kita masuk ke bab yang ketiga. Beriman kepada malaikat. Malaikat itu apa sih? Malaikat itu secara bahasa adalah bentuk jamak dari malak.
malak itu satu malaikat. Jadi kalau kita menyebut malaikat itu berarti sudah banyak ya dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita mengatakan beriman kepada malaikat Allah, itu jamak yang kita ulang-ulang lagi. Tapi nggak ada masalah karena di sana bahasa Arab dan di sini kita pakai bahasa Indonesia. Itu nggak salah secara bahasa Indonesia. Ini adalah jamak dari malak, dan malak itu berasal dari kata risalah. Dari kata risalah yaitu utusan. Jadi malaikat adalah utusan Allah Subhanahu wa taala antara dia dengan hamba-hambanya. Makhluk-makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya dan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan berbagai tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang mendasari hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa lahu man fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara wa la yafturun." Dan kepunyaannya lah semua yang di langit dan di bumi, dan para malaikat yang berada di sisinya, mereka tidak sombong untuk beribadah kepadanya, dan mereka tidak pernah letih. Mereka bertasbih siang dan malam, tidak ada henti-hentinya. Jadi kalau setan itu terus membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia itu kadang-kadang membangkang, kadang-kadang taat. Kalau malaikat, mereka selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan tugas-tugas mereka tanpa pernah letih, tanpa pernah membantah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang sebelum Islam sudah mengenal malaikat. Jadi iman kepada malaikat ini bukan monopoli Islam. Para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW sudah mengajarkannya. Namun sebagaimana dalam umat ini ada orang-orang yang tidak taat, maka pada umat-umat terdahulu juga ada orang-orang yang tidak menaati nabi mereka, yang menyimpang dari ajaran nabi mereka. Dan sebagian dari mereka meyakini bahwasanya para malaikat adalah anak-anak Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alul malaikata alladziina hum 'ibadur rahmani inatha ashahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Dan mereka menjadikan para malaikat yang merupakan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih sebagai anak-anak Allah yang perempuan, sebagai anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengingkari mereka. Asyahidu khalqahum, atas dasar apa mereka mengucapkan seperti itu? Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat? Jadi mereka mengucapkan hal ini tanpa dasar. Mereka tidak pernah menyaksikan penciptaan malaikat itu, dan mereka juga tidak memiliki dalil atas apa yang mereka ucapkan. Dan mereka akan diancam dengan firman-Nya di akhir ayat, satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Persaksian mereka ini akan dicatat dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban di depan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita, ikhwan sekalian. Kalau kita berbicara tentang malaikat tanpa dalil, berbicara tentang malaikat seenak kita, tanpa petunjuk wahyu yang merupakan satu-satunya jalan bagi kita untuk mengenal alam malaikat, maka kita juga sama. Satuktabu syahadatuna wa nus'al. Persaksian kita itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Maka kita berbicara tentang agama di sini. Hati-hati, jangan ngomong ngawur soal malaikat. Berbicaralah atas dasar ini. Jadi kalau suatu saat nanti
kawan-kawan di sini ada yang menjadi dosen, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi khotib, menjadi ustaz, ya, maka hati-hatilah. Ya. Ini adalah alam gaib. Jangan gunakan rasio dan ukal Anda di garda terdepan dalam bab ini. Ya. Tapi kembalilah kepada wahyu, sehingga ucapan kita tidak menjadi bumerang bagi kita saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Apa arti beriman kepada malaikat sekarang? Beriman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua. Maksudnya adalah meyakini secara pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai para malaikat yang Dia utus, yang Dia ciptakan dari cahaya. Mereka senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang menjadi tugas mereka, dan mereka tidak pernah capek dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah beriman kepada malaikat secara global. Kita juga harus mengimani, harus beriman kepada malaikat secara terperinci dalam hal-hal yang diperinci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya nanti akan dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara spesifik beberapa tugas malaikat. Maka kita harus mengimani tugas-tugas tersebut secara terperinci. Allah Subhanahu wa taala menyebut beberapa nama malaikat, maka kita juga menetapkan nama-nama malaikat tersebut secara terperinci. Adapun kewajiban iman kepada malaikat, maka itu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi." Rasul dan orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka. Masing-masing beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Ini tambahannya. Jadi, ternyata iman kepada malaikat itu dibahas dalam Al-Quran. Ini dia ayatnya, kita jadi tahu. Tentunya yang seperti ini menambah iman kita. Kalau dulu cuma tahu kewajiban iman kepada malaikat, sekarang kita tambah dalil. Ternyata ada dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Saat kita menyampaikan hal ini kepada anak-anak kita nanti, maka insya Allah anak-anak kita akan tumbuh menjadi anak-anak yang lebih baik daripada kita. Kalau dulu kita hanya mendengar dari ustaz kita kewajiban beriman kepada malaikat saja, sekarang saat mengajarkan kepada anak kita, kita tambahin. Nah, ayat ini iman kepada malaikat itu ternyata sudah dibahas dalam Al-Quran loh. Kamu bisa baca sendiri ini ayatnya, dia akan lebih mantap. Dan dalam hadis yang terkenal, hadis Jibril yang panjang dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, apa itu iman? Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, apa itu iman? Maka beliau menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Jadi teman sekalian, penyebutan rukun iman yang 6 itu hanya ada dalam hadis. Adapun dalam ayat Al-Quran, maksimal yang disebut ya dalam satu ayat, dalam saat yang bersamaan itu hanya 5 saja. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran di sini yang di halaman 54. Wa man yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang kufur, tidak beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Jadi ini ayat yang menghimpun rukun iman paling banyak. Jadi 5 sekaligus. Adapun takdir maka dia ditetapkan dalam ayat yang lain. Di antara malaikat yang disebutkan nama atau tugasnya secara spesifik dalam ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Muhammad SAW adalah yang pertama, malaikat Jibril. Tugas beliau adalah menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Dan dia disebut juga dengan Ar-Ruhul Amin atau Ar-Ruh. Nazala bihi Ar-Ruhul Amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Al-Quran ini dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin, yaitu Jibril alaihissalam, ke dalam hatimu agar engkau menjadi salah satu orang yang memberikan peringatan. Ini menunjukkan tugas malaikat. Ada di antara malaikat yang ditugaskan menyampaikan wahyu kepada para rasul. Dan malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia, dan disebutkan bahwasanya beliau ini dalam wujud asli beliau memiliki 600 sayap, 600 janah atau 600 sayap. Yang kedua adalah malaikat yang diserai urusan hujan, membagi hujan ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kadang-kadang merasa takjub gitu. Satu kota yang sama, ini jalan A turun hujan. Hanya terpisah dengan lampu lalu lintas yang sebelah kiri sudah tidak hujan. Itu siapa yang mengatur? Yang mengatur adalah malaikat pengatur hujan ini dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW menceritakan kisah dari zaman dahulu. Ada seseorang yang berada di tanah yang kosong, maka dia mendengar suara dari sahabat itu mendung dari awan. Dia mendengar suara dari awan. Di mana di situ ada yang mengatakan isqi hadiqata fulan, tumpahkan airmu, tumpahkan hujanmu di atas hadiqah, di atas kebunnya fulan, kebunnya si fulan. Maka akhirnya awan itu bergerak, awan itu bergerak dan menumpahkan semua airnya pada sebuah harrah, sebuah tanah berbatu. Kemudian ternyata dari tanah berbatu itu ada saluran-saluran air yang membawa air yang jatuh dari awan ini menuju ke hadiqah atau kebunnya si fulan tadi. Ini kisah disebutkan dalam Sahih Muslim. Percaya enggak? Gimana bisa ada orang mendengar dari awan suaranya kedengaran? Percaya enggak Anda sekalian? Wallahi kalau bukan karena hadis ini sahih dalam Sahih Muslim sampai kepada kita dari Rasulullah SAW dengan sanad yang sahih, maka kita akan dustakan hadis ini. Kita akan katakan gimana orang bisa mendengar orang di bumi suaranya di awan. Suara apa itu? Kok bisa kedengaran sampai bumi? Jelas lagi suaranya. Ismi hadiqata fulan. Namun ikhwan sekalian, karena hadis ini sampai kepada kita dengan sanad yang sahih, maka kita mengatakan shadaqa Rasulullah SAW. Itulah sikap seorang muslim ketika mendengar berita dari Rasulullah SAW dengan sanad yang sahih, meskipun tidak masuk akal, kita nggak pernah melihatnya,
nggak bisa dibuktikan secara empiris. Tapi kalau itu sampai kepada kita dari Rasulullah SAW yang tidak berbicara dengan hawa nafsu, dan yang lebih penting lagi sampai kepada kita dengan sanad yang sahih Muslim, maka katakanlah shadaqa Rasulullah SAW. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya ada malaikat yang mengatur ngomong ke awan. Gimana dia ngomong ke awan? Isqi hajabata fulan. Yang ketiga adalah malaikat yang diserahi trompet, tugasnya meniup sangkakala tanda hari kiamat, sehingga akhirnya manusia semuanya mati. Kemudian meniup trompet sekali lagi agar mereka bangkit menuju hisab di hari kiamat. Kata beliau, kata penulis, yaitu Israfil. Ini adalah nama yang terkenal di kalangan ulama akidah. Jadi kita sering mendapatkan di buku-buku akidah bahwasanya malaikat yang ditugasi meniup sangkakala adalah Israfil. Yang sekarang bonus kajian ini apa? Kita teliti, betul nggak bahwasanya memang namanya Israfil? Ini yang kita tawarkan, jadi tambahan ilmu baru insyaallah. Kata para ulama, ternyata setelah diteliti ayat-ayat atau hadis yang menjelaskan tentang tugas meniup trompet ini tidak pernah disebutkan bahwasanya, tidak pernah disebutkan di sana bahwasanya nama malaikatnya adalah Israfil. Ada penyebutan Israfil dalam sebuah hadis sahih. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Tuhannya Jibril, Mikail dan Israfil. Tapi sebaliknya dalam hadis ini tidak disebutkan bahwa Israfil adalah yang ditugasi meniup trompet. Jadi sebenarnya tidak ada hadis yang sahih yang tugas yang menjelaskan bahwasanya nama malaikat peniup trompet adalah Israfil. Maka sebenarnya lebih hati-hatinya kalau kita mengatakan ada malaikat yang namanya Israfil. Tugasnya apa? Allahu a'lam. Kemudian juga di antara tugas para malaikat adalah apa? Meniup trompet. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya malaikat meniup trompet ini senantiasa menghadap kepada Arsyur Rahman, singgasana Allah Subhanahu wa taala. Dia takut kalau dia sudah siap, itu sudah di mulut beliau. Tinggal menunggu perintah saja, dan dia khawatir kalau sampai perintah Allah Subhanahu wa taala disampaikan sebelum matanya berkedip, sehingga dia akhirnya terlambat untuk meniup sangkakala ini. Jadi itu hati-hatinya. Namanya siapa? Kita nggak tahu, karena nggak ada hadis yang sahih mengatakan bahwasanya ini adalah Israfil. Tapi yang masyhur di buku-buku akidah adalah memang seperti ini. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan pun ya, meskipun beliau juga termasuk salah satu ulama yang berhati-hati dalam masalah hadis, ternyata juga menyebutkan bahwasanya malaikat peniup trompet adalah namanya Israfil. Tapi lebih hati-hati kalau kita mengatakan kita nggak tahu namanya. Atau ada malaikat yang namanya Israfil tapi tugasnya kita nggak tahu. Yang keempat, malaikat yang ditugasi mencabut ruh, yaitu malaikat maut dan rekan-rekannya. Namanya siapa ini? Ya dulu kita sering mendengar namanya Israfil. Betul nggak bahwasanya memang malaikat ini namanya Israfil? Setelah diteliti ternyata tidak ada hadis sahih yang mengatakan bahwasanya malaikat pencabut nyawa namanya adalah Israfil. Adanya di mana? Adanya di Israiliyah. Jadi kisah-kisah yang tidak jelas sanadnya dari kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang dinukilkan oleh sebagian ulama hadis atau sebagian ulama tafsir. Jadi kita katakan terus namanya siapa? Namanya sudah nggak harus punya nama kan? Kita katakan malaikat maut, sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum, thumma ila rabbikum turja'un." Katakanlah kalian akan diwafatkan oleh
malaikat maut yang diwakilkan untuk kalian. Kemudian kepada Tuhan kalian akan kembali. Ini menunjukkan bahwasanya ada malaikat maut yang tugasnya adalah mencabut nyawa. Yang kelima adalah para malaikat penjaga surga. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka digiring menuju surga dalam keadaan berkelompok-berkelompok, rombongan-rombongan. Maka ketika mereka datang ke sana dan dibukakan pintunya, para penjaga surga ini mengatakan assalamun alaikum. Berbahagialah kalian. Ya, kalian telah baik, sejahtera atas kalian, berbahagialah kalian dan masukilah ke surga ini untuk kemudian kalian hidup di sana kekal di dalamnya. Ayat ini jelas menunjukkan bahwasanya ada malaikat-malaikat yang ditugasi untuk menjaga surga, menyambut para ahli surga. Namanya siapa? Yang terkenal namanya Ridwan, tapi tidak ada dalil yang jelas yang menyebutkan seperti itu. Yang ada dalilnya yang sahih adalah malaikat Malik. Dapat Malik yang kita kenal sebagai malaikat penjaga neraka, maka ini ada. Tidak hanya dalam hadis tapi dalam Al-Quran bahkan. Tugas yang keenam adalah menjaga neraka. Mereka yang dikenal juga sebagai Zabani. Sanad'u Zabani. Kami akan memanggil para malaikat penjaga neraka. Wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadar lawahatan al-bashar 'alaiha 19. Jumlahnya pemimpinnya ada 19. Ini baru tokoh-tokohnya saja, gembong-gembongnya. Dalam tanda petik malaikat tidak pantas kita sebut sebagai gembong. Alaiha 19 ya, dan pemimpinnya adalah Malik. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nadaw ya Malik liyaqdi 'alaina rabbuk qala innakum makithun." Dan para penduduk neraka berseru, "Wahai Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja." Saat mereka menghadapi siksa Allah yang Maha Pedih, enggak pernah putus. Setiap mereka disetrika dengan api neraka, kemudian tubuh mereka kembali lagi. Terus menerus berjuang mereka sudah. Wahai Malik, putuskan dari kami adab ini. Katakan kepada Tuhanmu agar membunuh kami saja. Tapi jawaban Malik adalah innakum makithun. Kalian akan terus di sini selamanya, merasa kesalahan ini tanpa terputus-putus. Yang ketujuh adalah para malaikat yang ditugaskan untuk menjaga seorang hamba dalam segala ihwalnya. Dalam semua kondisi kita ada malaikat yang menjaga kita. Ini yang disebut sebagai mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Sawa'un minhum man asarra al-qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil-laili wa sari'un bin-nahar lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Tidak beda bagi Allah Subhanahu wa taala antara orang yang menyembunyikan perkataannya dengan orang yang mengeraskannya. Tidak beda antara orang yang bersembunyi di tengah malam maupun yang keluar di tengah hari. Semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahu mu'aqibat, orang-orang itu semuanya memiliki malaikat-malaikat yang menjaga mereka, saling bergantian di depan mereka dan di belakang mereka. Malaikat-malaikat ini menjaga orang-orang tersebut dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lafaz ayatnya yahfazunahu min amrillah. Malaikat-malaikat ini menjaga mereka dari perintah Allah. Redaksinya seperti itu. Tapi kata ahli tafsir artinya adalah yahfazunahu bi
amrillah. Jadi min artinya bi. Mereka menjaga orang-orang ini dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi keburukan-keburukan, musibah-musibah itu dihindarkan dari kita oleh para malaikat-malaikat ini. Allah yang tugaskan mereka seperti itu. Kecuali kalau tiba saatnya takdir Allah harus berjalan, maka saat itu musibah harus datang, kecelakaan harus terjadi. Namun tetap ada malaikat-malaikat yang menjaga kita. Kalau seandainya Allah belum berkehendak agar tabrakan terjadi, buah jatuh menimpa kita, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menugaskan malaikat-malaikat yang menjaga kita semuanya. Yang kedelapan, malaikat-malaikat yang tugasnya adalah mengawasi amalan seorang hamba, baik yang baik maupun yang buruk. Semua dicatat. Idz yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ingatlah ketika dua malaikat dari kanan dan sebelah kiri duduk di situ. Tidaklah seseorang melafazkan suatu ucapan kecuali ada malaikat yang mengawasi dan hadir mencatat apa yang dia ucapkan. Kalau dulu waktu kita kecil kita mendengar dari para ustaz kita bahwasanya namanya siapa? Raqib dan Atid. Raqib itu yang mencatat amalan baik, Atid yang mencatat amalan yang buruk. Ternyata enggak seperti itu. Raqib itu artinya mengawasi. Atid itu artinya selalu hadir. Jadi dia adalah sifat untuk para malaikat ini, bukan nama mereka. Itu sifat dari para malaikat ini, bukan nama mereka. Adapun namanya Allah banyak. Kita tetapkan apa yang Allah tetapkan dan kita nafikan apa yang Allah Subhanahu wa taala nafikan. Yaitu beberapa contoh saja. Masih ada tugas-tugas yang lain seperti meniupkan ruh saat kita masih berwujud janin, membentuk janin dari sejak sperma menjadi gumpalan daging, kemudian meniupkan ruh di situ, semuanya tugas malaikat. Kemudian mencatatkan rezekinya, umurnya, nanti dia akan bahagia atau sengsara, juga tugas para malaikat. Masih banyak tugas-tugas yang lain, namun yang kita sebutkan adalah sekedar contoh saja. Nah, apa yang disebutkan secara terperinci ini kita wajib untuk mengimaninya juga secara terperinci. Tentunya di sana juga ada hadis-hadis yang dhaif, lemah, enggak kita pakai. Cukup yang kita imani, yang kita yakini adalah yang sampai kepada kita dengan sanad yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya malaikat memiliki hubungan yang sangat erat dengan manusia. Bahkan sejak sebelum kita lahir, saat kita masih berwujud mani, sperma, kita sudah berhubungan dengan malaikat. Karena malaikat yang ditugaskan untuk merubah mani ini menjadi apa? Nutfah menjadi apa? Menjadi alaqah, menjadi mudghah, ya. Kemudian meniupkan roh saat kita masih dalam rahim. Proses itu semuanya dilakukan oleh malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia yang catatkan umur kita, rezeki kita, ajal kita, apakah kita bahagia atau sengsara nantinya. Setelah kita lahir, ya, dia yang membagikan rezeki, mengatur hujan untuk kita, membagi wahyu untuk para rasul, ya, mencatat amal baik kita. Saat kita sudah tua, tiba waktunya kita meninggal, maka mereka yang mencatat nyawa kita, ya. Maka sesungguhnya semua kehidupan kita tidak lepas dari malaikat. Maka malaikat memiliki hubungan yang sangat erat dengan manusia. Dan salah satu buah yang harus kita petik dari iman kepada malaikat ini adalah hendaklah kita mengaplikasikan iman kita ini dalam kehidupan sehari-hari kita.
Kalau kita tahu bahwasanya ada malaikat yang senantiasa mencatat amalan kita, yang baik dan buruk senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantara para malaikat-malaikat ini, maka hendaklah iman kepada malaikat ini menimbulkan buah ketakwaan dalam hati kita, sehingga kita semakin hati-hati. Dimanapun kita berada, kita ingat, meskipun tidak ada yang melihat, tapi ini ada Raqib yang senantiasa mengawasi kita, Atid yang senantiasa hadir mencatat setiap perbuatan kita. Maka setiap kita akan berdosa, kita ingat, bagaimana saya akan bertanggung jawabkan dengan itu. Ketika tahu bahwa di antara malaikat ini ada yang ditugasi untuk meniup sangkakala, maka kita harus ingat dengan hari kiamat, ingat kehidupan akhirat, bahwasanya dunia ini hanya sementara. Jangan sampai kita tenggelam terlalu jauh dalam dunia ini. Siapkan kehidupan akhirat. Ini adalah buah dari kajian iman kepada malaikat. Saat kita ingat bahwasanya ada malaikat-malaikat yang ditugasi untuk menjaga surga, kita ingat dengan surga, nikmatnya. Saat kita dihadapkan pada ujian kenikmatan semua, kita berpikir, kalau kita sampai mengambil kenikmatan semua, dosa di dunia ini, maka barangkali saya akan kehilangan kenikmatan surga yang abadi. Maka, ya Allah, saya nggak jadi bermaksiat ya. Saya sabar dulu. Memang ini waktunya ujian. Lebih baik saya merasakan nikmat yang abadi di surga nanti. Saat kita ingat bahwasanya ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga neraka, yang kalau diminta untuk menghentikan siksaan, dia akan mengatakan, innakum makithun. Tidak, kalian akan terus berada di sini, kekal selamanya. Maka kita ingat bahwasanya di sana ada neraka yang sedemikian dahsyat, yang tidak ada ampunan di sana. Enggak ada yang namanya gerasi, enggak ada amnesti di sana. Kalau kita sudah tetapkan untuk kekal di neraka, maka itulah yang akan menjadi bagian kita, waliyahulillah. Jadi konsep ini yang lebih penting sebenarnya. Jadi kita bukan hanya belajar tentang alam malaikat, tapi lebih dari itu kita berusaha untuk mendapatkan buah berupa amalan. Hendaklah pembahasan ini menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah semangat kita untuk lebih memperhatikan kehidupan akhirat dan membuat kita semakin hati-hati dalam bersikap selama berada di atas muka bumi. Ya, kita berpindah ke bab yang keempat. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Kutub atau kitab itu sama saja ya. Kutub itu jamaknya, kitab itu adalah tunggalnya, kata tunggalnya. Dan maknanya seperti yang kita pahami ya, dalam bahasa Indonesia, karena memang kitab dalam bahasa Indonesia adalah serapan dari bahasa Arab. Jadi ya, kitab seperti yang kita kenal. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan untuk para nabi dan rasul lembaran-lembaran kitab-kitab yang berisi petunjuk, yang berisi pedoman untuk umat manusia, sehingga mereka bisa merujuk kepada kitab-kitab ini dan mereka bisa selamat dan mencapai keridhaan dari Tuhan mereka Subhanahu wa taala. Adapun beriman kepada kitab-kitab Allah, maksudnya adalah membenarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada hamba-hambanya, dan bahwasanya itu adalah petunjuk untuk mereka. Juga meyakini bahwasanya kitab-kitab ini adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, ucapan Allah Subhanahu wa taala, firman dari Allah Subhanahu wa taala, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikat dengan ruh, yaitu Jibril, dengan perintahnya atas orang-orang yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Menurunkan kepada para nabi ini kitab-kitab, dan kita sebagaimana dalam iman malaikat beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala
Yang disebutkan secara global kita imani secara global. Dan yang dijelaskan secara detail terperinci kita juga mengimaninya secara detail dan terperinci. Qulu amanna billah. Kita langsung ke ayat yang kedua. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian juga orang-orang yang beriman. Ini iman secara global. Allah menurunkan Al-Quran, Allah menurunkan kitab-kitab kepada para Rasul, maka kita mengimaninya secara global. Juga di antara dalilnya adalah hadis Jibril yang sudah kita sebutkan tadi. Iman itu adalah beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, serta iman kepada qadar yang baik maupun yang buruk. Adapun kitab-kitab yang diturunkan secara terperinci, di antaranya adalah Suhuf Ibrahim. Ya. Suhuf itu artinya adalah lembaran-lembaran Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Inna hadza lafi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Sungguh ini benar-benar terdapat dalam lembaran-lembaran yang terdahulu, yaitu lembaran-lembaran Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Juga Taurat. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Dan kami telah turunkan Taurat, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Yang ketiga adalah Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Wa atayna Dawuda Zabura. Dan kami telah memberikan kepada Dawud kitab Zabur. Kemudian Injil, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Taurah wa atainahu al-Injila fihi hudan wa nur wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Taurah wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Dan telah kami turunkan Injil, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan musaddiq, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan di dalamnya terdapat petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah di antara kitab-kitab yang disebutkan secara terperinci, maka kita wajib mengimani kitab-kitab ini secara terperinci juga. Kemudian penulis menyebutkan bahwasanya semua kitab-kitab ini memiliki inti ajaran yang sama, yaitu tauhid. Semua kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, pokok ajarannya adalah tauhid, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dan memerangi semua bentuk kesyirikan. Namun kitab-kitab ini berbeda dalam syariat secara detail. Detail syariatnya berbeda. Mungkin cara sholatnya berbeda, cara ibadahnya berbeda. Namun pokok ajarannya sama, yaitu tauhid. Sebagaimana para nabi dan rasul juga seperti itu. Para nabi dan rasul itu semuanya pokok ajarannya sama, tauhid. Namun yang beda adalah perincian syariatnya. Dan ini diumpamakan oleh Rasulullah SAW sebagai abna'u Allah. Jadi para nabi dan rasul itu seperti saudara yang satu ayah beda ibu. Jadi apa istilah saudara? Tiri, ya betul. Satu ayah beda ibu, saudara tiri. Satu ayat maksudnya adalah satu pokok ajaran, yaitu tauhid, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Beda ibu maksudnya beda praktek ibadahnya barangkali. Perincian syariatnya berbeda, tapi inti syariat ajaran agama
intisari ajaran agamanya sama. Ya, kitab-kitab yang ada pada ahli kitab, kitab-kitab yang sekarang dimiliki oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, bagaimana kita menyikapi? Apakah kita beriman pada kitab-kitab itu atau tidak? Adapun yang wajib kita imani adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum. Kemudian kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, itu kita mengimaninya dengan seiman-imannya. Adapun yang ada sekarang, maka kitab-kitab itu bukan kitab-kitab yang dahulu diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Sudah terjadi banyak perubahan di sana. Maka tidak benar kalau kita katakan bahwasanya itu adalah Taurat yang dulu diturunkan kepada Nabi Musa. Tidak benar kalau kita mengatakan bahwa itu adalah Injil yang dulu diturunkan kepada Nabi Isa. Sudah banyak perubahan-perubahan di sana, bahkan perubahan-perubahan yang terjadi itu sayangnya terjadi pada intisari ajaran agama Yahudi dan Nasrani sendiri. Jadi bukan masalah tata cara sholatnya yang dulu. Perubahan itu sudah sampai terjadi pada intisari ajaran itu sendiri. Sebagaimana kita akan sebutkan beberapa contohnya nanti. Memang tetap di sana ada tauhid. Masih ada ayat-ayat yang membahas tentang tauhid. Masih ada ayat-ayat yang seperti diturunkan dahulu sesuai dengan agama Islam. Namun sudah tercampur. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Idza haddatsakum ahlul kitab fala tusaddiquhum wa la tukadzibuhum." Kalau para ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani menyampaikan kepada kalian kandungan kitab mereka, maka jangan dipercaya, jangan pula didustakan. Kenapa tidak kita percaya? Karena sudah berubah. Bahkan perubahannya terjadi pada pokok intisari ajaran agama mereka. Kenapa tidak kita dustakan? Karena bisa jadi itu benar. Karena memang saat para tokoh-tokoh agama mereka, para agamawan di kalangan dua agama ini berubah, dua kitab ini ternyata mereka tidak diberikan taufik untuk merubahnya secara total. Jadi masih ada di sana. Kadang-kadang kita masih menemukan, kok bagus sih ayat ini, kok sama dengan yang ada di Al-Quran. Masih seperti ini. Namun terlepas dari itu semuanya, kalau seandainya kitab-kitab itu pun belum berubah pada zaman kita, maka kita tidak boleh untuk memakai kitab-kitab itu. Karena kitab-kitab itu sudah dinasakh, sudah dihapuskan hukumnya oleh Al-Quran. Dan yang berlaku sejak zaman diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai zaman kita dan sampai hari kiamat nanti hanyalah Al-Quran. Di antara contoh perubahan yang terjadi pada kitab-kitab umat terdahulu adalah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah dzalika qawluhum bi afwahihim yudhahiruna qawla alladziina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufakun. Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu adalah putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih itu adalah putra Allah. Demikianlah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka menurut perkataan orang-orang kafir terdahulu. Dilaknati oleh Allah lah mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling. Jadi para ulama semuanya sepakat bahwasanya agama ini sebenarnya adalah agama tauhid. Nasrani, Yahudi semuanya agama tauhid seperti Islam. Namun di kitab-kitab mereka sekarang kita akan dapati seperti ini. Uzair ibnullah, Uzair adalah anak Allah. Dan poin ini menjadi catatan orang-orang Yahudi.
ketika mereka membaca ayat Al-Quran ini, mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran telah memfitnah mereka. Karena banyak di antara orang-orang Yahudi yang tidak merasa, tidak mengaku pernah mengatakan bahwasanya Uzair adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Dan memang betul, tidak semua kelompok Yahudi mengatakan bahwasanya Uzair anak Allah. Tapi ada sebagian kelompok Yahudi yang mengatakan bahwasanya Uzair anak Allah. Dan tidak berarti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bohong. Subhanahu wa taala, maksudnya Allah dari kebohongan itu. Jadi ada sekelompok Yahudi yang mengatakan seperti itu. Adapun yang mengatakan bahwasanya Isa adalah anak Allah, maka ini terlalu mudah untuk dicarikan buktinya. Karena sampai sekarang kita sering mendengar seperti ini. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Roh Kudus. Sampai sekarang kalau ini enggak, saya kira mereka enggak mengingkarinya. Ini diantara perubahan yang terjadi di sana. Mereka meyakini satu tapi tiga, tiga tapi satu, yang konon sangat susah untuk dipahami itu maksudnya seperti apa. Bahkan tokoh-tokohnya mereka sendiri kesulitan untuk menjelaskan kepada umatnya. Saat umat bertanya, kok nggak bisa ditangkap, nggak bisa dicerna oleh akal kami. Ternyata para ulama mereka sendiri itu tidak bisa menjelaskan konsepnya seperti apa. Dan perubahan itu sudah terjadi sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Karena konsili Nicea misalnya yang terjadi pada tahun 325 Masehi, di mana di situ orang-orang Kristen meresmikan Nabi Isa sebagai putra Tuhan, itu sudah terjadi sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW lahir kapan? Tahun 571 Hijriah. Masehi. 571 Masehi. Jadi 3 abad kira-kira sebelum itu sudah terjadi perubahan pada Kristen. Kristen sudah bukan tauhid lagi. Yang ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ahlul kitab pada zaman Nabi Muhammad SAW tidak berbeda dengan ahli kitab pada zaman kita. Jadi hukum yang berhubungan dengan ahli kitab, seperti bolehnya kita memakan sembelihan mereka, bolehnya kita menikahi wanita mereka, maka itu tetap berlaku pada zaman kita. Jangan katakan orang Kristen kan yang ada pada zaman sekarang bukan seperti yang ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Karena perubahan itu sudah terjadi sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Sekarang iman kepada Al-Quran. Ini yang berhubungan dengan kitab kita sendiri. Al-Quran secara bahasa artinya adalah bacaan. Inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Sesungguhnya menjadi tanggungan kami untuk mengumpulkan ayat-ayat ini di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Quran itu artinya membaca. Al-Quran didefinisikan oleh para ulama sebagai kalam Allah Subhanahu wa taala yang mu'jiz. Dia adalah firman atau ucapan Allah Subhanahu wa taala. Mu'jiz artinya para pujangga Arab, para ahli bahasa Arab tidak bisa mendatangkan ayat-ayat seindah ini. Kemudian ayat-ayat ini telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk wahyu, ditulis dalam bentuk mushaf, dihafal di dalam dada, dibaca dengan lisan dan didengar oleh telinga, dinukil kepada kita secara mutawatir. Mutawatir itu artinya dengan jalan sanad yang sangat banyak,
Sehingga saat kita melihat pada banyaknya jalan salat ini, kita berpikir nggak mungkin orang bohong. Itu namanya mutawatir. Jadi kekuatan hukum Al-Quran ini sangat kuat. Karena Al-Quran ini telah sampai kepada kita dan orang-orang sebelum kita dengan jalan salat yang sangat banyak. Kalau hadis itu ada yang namanya mutawatir, artinya jalan salatnya terlalu banyak, sehingga orang berpikir nggak mungkin orang sebanyak itu bohong menukil hadis ini. Itu namanya mutawatir. Ada hadis yang ahad. Ahad itu mungkin yang meriwayatkan cuma 3, cuma 5, cuma 2, bahkan cuma 1. Jadi masih ada kemungkinan bisa jadi mereka bohong. Tapi setelah diteliti kemudian, ternyata nggak bohong, karena ini orang-orang yang terpercaya semuanya. Tapi yang seperti tidak sampai kepada derajat mutawatir. Adapun Al-Quran maka semua ayatnya mutawatir. Semua ayatnya mutawatir, tanpa ada keraguan di dalamnya, dan membacanya dinilai ibadah. Ini bedanya Al-Quran dengan hadis. Kalau kita membaca hadis ya, tanpa paham, membaca kitab tanpa paham, sudah dilafazkan gitu saja, kita nggak dapat pahala. Adapun Al-Quran meskipun kita nggak paham, maka sekedar membaca saja itu sudah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yuta'abbad bitilawatihi, membacanya adalah ibadah. Sekedar membaca saja sudah bernilai ibadah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, ya, alif lam, alif harf, lamun harf, wa mimun harf. Setiap huruf Al-Quran itu 10 pahalanya. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Itu semuanya adalah ibadah. Jadi silahkan perbanyak membaca Al-Quran untuk nanti kita mendapatkan pahala dan derajat yang tinggi di surga sebanyak tingginya atau sebanyak ayat yang sudah kita baca selama ini. Ya. Selanjutnya pembahasan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Para ulama sepakat bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah dan Quran itu bukan makhluk. Sepakat artinya ijma. Artinya disitulah kebenaran. Semua ulama sepakat bahwasanya Al-Quran itu bukan makhluk. Maksudnya gimana sih? Masa Al-Quran bukan makhluk? Ini yang perlu kita pahami. Jadi saat mendengar kata Al-Quran, jangan kita berpikir tentang seonggok kertas di pojok masjid. Jangan berpikir itu, tapi pikirkanlah bahwasanya Al-Quran ini dahulu diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dahulu berbicara dengan ayat-ayat ini. Coba. Saat Allah Subhanahu wa taala melihat, kita katakan bahwasanya melihatnya Allah Subhanahu wa taala adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tapi sesuatu yang berhubungan dengan Allah langsung. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Saat Allah Subhanahu wa taala mendengar ucapan dan doa hamba-hambanya, maka pendengaran yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah perbuatan Allah, sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan sesuatu yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala seperti Allah menciptakan tisu ini. Bisa dipahami? Itu adalah pendengaran Allah, penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Saat kita mengatakan Allah hidup, maka hidupnya Allah ini adalah sifat Allah. Dia bukan makhluk. Begitu juga dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, pembicaraan Allah Subhanahu wa taala, dan sifat itu adalah sesuatu yang berdiri, yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta. Jadi dia adalah sifat dan perbuatan Sang Pencipta, dan dia bukan adalah makhluk. Bisa dipahami konsep bahwa Quran itu bukan makhluk.
Jadi jangan berpikir mushaf yang ada di pojok masjid. Ingatlah bahwasanya Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pendengaran Allah dan penglihatan Allah dan hidup yang Allah miliki. Itu semuanya sifat dan bukan makhluk. Makanya para ulama sepakat bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk, dan barang siapa yang mengatakan Quran makhluk maka dia kafir. Ini ijma' para ulama semuanya. Dan kita mengingat dalam sejarah Islam masalah ini pernah menjadi pembahasan yang dibahas besar-besaran, menjadi isu utama pada sebagian zaman, seperti pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala yang meninggal pada tahun 241 Hijriah. Jadi pada zaman beliau ini, beliau memperjuangkan akidah Ahlussunnah yang satu ini. Beliau mengetahui bahwasanya para sahabat semuanya menyakini bahwa Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Sementara beliau diuji dengan seorang raja yang berpendapat bahwasanya Quran itu makhluk, namanya Al-Ma'mun. Jadi dia mengatakan Quran itu makhluk, mendukung tokoh-tokoh yang mempropagandakan akidah ini, Quran itu makhluk. Kemudian mengajarkan akidah ini di TPA. Kalau dulu namanya kutab, katatib, ya, tempat belajar baca tulis Al-Quran. Dan menyiksa, memenjara para ulama yang mengatakan Quran itu kalamullah dan bukan makhluk. Maka salah satu orang yang paling banyak diuji, yang paling banyak disiksa, paling banyak dipenjara saat menghadapi fitnah khalqul Quran ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika sebagian ulama tidak kuat, sehingga akhirnya mereka terpaksa mengatakan Quran itu makhluk, maka Imam Ahmad bin Hanbal mempertahankan akidah. Enggak sekalipun beliau mengatakan Quran itu makhluk. Jadi ini sekalian pembahasan penting. Maka saya perlu menjelaskan maksudnya adalah seperti tadi. Jadi kita tidak boleh mengatakan Al-Quran itu makhluk. Quran itu adalah kalamullah. Dia adalah salah satu sifat Allah yang dimiliki oleh Allah Sang Pencipta. Ini gampangnya seperti itu saja kira-kira. Bisa dipahami insyaallah. Ya, dan kita harus meyakini bahwasanya Al-Quran sudah menghapus semua kitab sebelum Al-Quran. Semua syariat sudah dihapus dengan dikeluarkannya dengan diturunkannya Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah berjanji untuk menjaga Al-Quran ini. Jadi kalau kitab-kitab terdahulu banyak terjadi perubahan di dalamnya, maka itu insyaallah tidak akan terjadi pada Al-Quran sampai akhir zaman nanti. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami telah turunkan Al-Quran dan sungguh kami akan menjaganya. Dan itulah yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala telah memilih untuk penjagaan Al-Quran ini orang-orang yang bertanggung jawab. Dari sejak zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahkan sebelum itu, para sahabat yang menuliskan Al-Quran di dinding-dinding, di pelepah-pelepah kurma, ya di kulit-kulit binatang. Sampai kemudian zaman Abu Bakar As-Siddiq Al-Quran dikumpulkan ya dalam satu kitab. Kemudian pada zaman Utsman bin Affan dikumpulkan dalam satu qiraah, ya, dihafal oleh sekian juta umat Islam dari masa ke masa. Sampai sekarang Al-Quran masih terjaga umurnya. Tidak ada satu ayat pun yang berkurang. Tidak ada satu ayat pun yang berubah. Semuanya masih seperti dahulu saat ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani menyebutkan sebuah kisah dalam kitab beliau
min kulli suratin faidah. Satu faedah dari setiap surat Al-Qur'an. Beliau menjelaskan bahwa ada seorang Yahudi yang masuk Islam gara-gara hal ini. Dengan sebab hal ini. Jadi dia adalah seorang pemilik toko buku pada zaman itu. Dan pada zaman itu orang belum punya mesin cetak, belum punya mesin fotokopi. Maka di sini dia menjual buku-buku yang ditulis tangan. Maka dia menjual Injil, dia tulis terserah dia, maka semuanya terbeli dan tidak ada seorang pun yang komplain. Dia tulis juga Taurat seenak dia, maka kemudian dia jual dan semuanya laku tanpa ada yang kembali mengkomplain jualan dia ini. Tapi saat dia menulis Al-Quran, maka ketika kitab-kitab ini terjual, esoknya maka mereka semuanya kembali komplain sama dia. Apa yang sudah kamu lakukan? Ketahuan apa perubahan yang dilakukan dalam mushaf Al-Quran ini. Maka melihat hal itu, dia pun akhirnya masuk Islam. Alhamdulillah. Dan penjagaan ini akan terus terjadi sampai akhir zaman insyaallah. Tentunya tetap harus ada badlul asbab, tetap harus ada orang yang menghafal Al-Quran, ada orang-orang yang memperbaiki Quran kalau salah. Karena ada sebagian Al-Quran yang dicetak sengaja salah untuk membuat umat Islam menyimpang. Dan seperti dikatakan oleh seorang dai pada zaman ini, kalau seandainya semua kitab suci ini dibuang ke laut sekarang, atau dibakar semuanya dan dihilangkan dari hadis-hadis delete semuanya sekarang, maka satu-satunya kitab yang akan kembali seperti sedia kala, kembali bisa dicetak lagi, kembali ada di hadis lagi, maka itu hanya Al-Quran. Cuma satu itu. Ada pun yang lain, maka kalau seandainya semuanya dibakar dan dibuang ke laut, didelete dari semua hadis, maka sudah, dia nggak akan kembali lagi. Ya, terakhir tentang Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat dia. Maka Allah Subhanahu wa taala menentang para pujangga Arab, para ahli bahasa Arab untuk mendatangkan kitab seperti Al-Quran. Maka mereka tidak bisa mendatangkan. Kemudian turun menjadi 10 surat Al-Quran, maka mereka juga tidak bisa mendatangkan. Turun lagi menjadi 3 surat, maka mereka tidak bisa juga. Terakhir turun menjadi 1 surat saja dan mereka tidak akan bisa mendatangkan. Karena memang Al-Quran sangat luar biasa. Kalau Anda sudah memahami ayat, memahami kandungannya, membacanya 100 kali tiap hari, maka kalau besok Anda membacanya lagi, Anda akan mendapatkan mutiara faedah yang terus mengalir. Itulah kehebatan Al-Quran. Maka sampai-sampai Ibnu Taimiyah menyesal ketika beliau di penjara di akhir hidup beliau, kemudian di situ beliau bisa menyibukkan diri dengan Al-Quran. Beliau menyesal, kenapa selama ini tidak menyibukkan hari-hari beliau, jam-jam beliau dan waktu-waktu beliau dengan tadabbur Al-Quran. Karena sungguh tadabbur Al-Quran memberikan kenikmatan yang luar biasa yang tidak bisa didapatkan ketika membaca kitab-kitab yang lain. Dan di antara kesempurnaan hikmah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menantang orang-orang untuk mendatangkan satu ayat. Jadi tantangan itu berhenti pada level 1 surat. Itu yang tidak dibisai oleh para penyangga. Adapun 1 ayat mungkin kita akan mengatakan tentu bisa. Apa susahnya misalnya membuat wal fajr, itu kan 1 ayat ya. Wal fajr. Sangat mudah orang misalnya membuat wan nahar, demi sungai. Sama sudah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menantang para pujangga Arab dengan 1 ayat ya, tapi tantangan itu berhenti pada level 1 surat. Dan sampai sekarang para pujangga Arab, para ahli bahasa Arab mengakui tidak ada seorang pun yang bisa mendatangkan Al-Quran meskipun hanya 1 surat saja. Dan itulah firman Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti perkataan makhluk, bahkan tidak seperti perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walillahil mathalul a'la, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki perumpamaan yang paling tinggi. Insyaallah sekarang dalam waktu yang lebih singkat kita akan membahas bab yang kelima. Beriman kepada para rasul sallallahu alaihi wasallam,
sallallahu alaihi wasallam. Nabi atau Rasul adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan syariat atau wahyu untuk disampaikan kepada umat mereka. Pendapat yang paling kuat tentang perbedaan antara Nabi dan Rasul adalah bahwasanya Nabi tidak diberikan syariat baru. Jadi dia mendakwahkan syariat, mendakwahkan agama, namun syariat agama ini bukanlah agama yang baru. Agama atau syariat yang dia ajarkan ini sudah diberikan kepada Nabi sebelum dia. Ini namanya Nabi. Adapun Rasul adalah orang yang diberi syariat baru untuk disampaikan kepada umatnya. Sebagian ulama lagi berpendapat bahwasanya tidak ada bedanya antara Nabi dan Rasul. Kenabian adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang tidak bisa berlatih untuk mencapai gelar kenabian. Ini sesuatu yang semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian darinya. Tidak bisa dikejar dan dicari. Kalau kita ingin menjadi seorang ilmuwan atau seorang ulama, kita bisa melatih diri. Rajin belajar, melakukan banyak eksperimen, tidak banyak hura-hura, tidak banyak main-main, lebih sering di laboratorium, maka dengan langkah-langkah itu kita insya Allah akan bisa menjadi ilmuwan. Kita akan bisa menjadi peneliti atau peraih Nobel barangkali. Adapun kenabian tidak seperti itu. Tidak bisa kita misalnya melihat sifat-sifat Nabi adalah jujur, ya, sabar misalnya. Kemudian kita melatih diri pada sifat-sifat itu, akhirnya otomatis kita menjadi nabi misalnya. Tidak. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memilih seorang hamba, maka dia tidak akan bisa menjadi nabi. Karenanya saat Nabi Muhammad SAW diutus dan mengumumkan kepada orang-orang bahwasanya beliau adalah seorang rasul, sebagian orang mengatakan ada orang yang lebih layak menjadi rasul daripada Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan Walid ibn al-Mughirah dari Mekah dan Urwah bin Mas'ud dari kota Taif. Keduanya lebih berhak untuk menjadi nabi daripada Muhammad SAW. Maka pernyataan mereka ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Wa qalu laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin min al-qaryatayn 'azim. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Dan mereka mengatakan, kenapa Quran ini tidak diturunkan saja kepada tokoh dari dua desa ini, Mekah dan Taif, Al-Walid bin Mughirah dan Urwah bin Mas'ud. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah mereka yang membagi rahmat Tuhanmu? Apakah mereka yang membagi rahmat Tuhanmu, wahai Muhammad? Kamilah yang membagi untuk mereka kehidupan mereka di dunia. Jadi ini bukan urusan mereka. Urusan kenabian ini, siapa yang dipilih untuk menerima wahyu, itu enggak ada hubungannya dengan pantas atau tidak pantas. Dia semata-mata adalah anugerah dan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad SAW lah yang telah dipilih untuk menjadi rasul akhir zaman. Meskipun begitu, tentunya pilihan itu bukan tanpa pertimbangan. Para nabi dan rasul sepanjang sejarah adalah orang-orang terbaik dalam generasi itu. Nabi Muhammad SAW adalah yang terbaik dalam generasi kita, dalam era kita.
maka beliaulah yang dipilih. Dulu saat kita belajar di surau, di TPA, kita sering diajari oleh ustaz-ustaz kita, semoga Allah menjaga mereka dan membalas kebaikan mereka. Sifat wajib Rasul itu ada berapa? 4, ya. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Ini sebenarnya sebagian sifat saja. Karena saya heran kenapa kita sering sekali membatasi sifat-sifat seperti ini. Sifat Allah kita batasi jumlahnya, sifat Nabi Muhammad SAW juga kita batasi jumlahnya. Padahal semakin banyak sifat mulia seseorang, maka dia semakin tinggi kemuliaannya. Kalau seseorang itu kita sebut tadi adalah dermawan, tampan, ya, rajin ibadah, rajin menabung, ya, rajin sholat, rajin puasa, ya, itu menunjukkan dia lebih mulia daripada kalau kita menyebut 2 sifat. Orang itu rajin sholat dan rajin menabung misalnya. Mana yang lebih utama? Yang pertama. Begitu juga penyematan banyak sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dia sendiri telah menyematkan banyak sifat untuknya. Dan Nabi Muhammad SAW juga menyematkan banyak sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata para ulama, satu ayat kursi saja minimal ada 25 sifat Allah di situ. Maka itu semakin menunjukkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga semakin kita menyebutkan sifat-sifat baik Nabi Muhammad SAW dan para Rasul itu hanya semakin menambah kemuliaan mereka sebenarnya. Di sini penulis kitab menyebutkan 2 sifat, ya. Contoh saja. Beliau tidak bermaksud untuk membatasi, tapi maksud beliau hanya sekedar contoh saja, ya. Sifat siddiq, ya, jujur dan sabar. Ya. Ini adalah contohnya, dan para Rasul adalah orang-orang yang paling mulia di kalangan umatnya. Jadi saat mereka berdakwah, hujjah itu tegak. Orang tidak boleh lagi punya alasan untuk menolak ajaran itu. Kenapa? Karena yang diutus adalah orang yang paling baik, dengan akhlak yang paling baik, dengan cara penyampaian yang paling halus dan paling mantap. Ditambah mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teguran kalau mereka salah. Sehingga pantas kalau Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka yang tidak beriman kepada para rasul ini. Kita saja di zaman kita setelah lewat 14 abad, kita bisa mendapatkan banyak sekali bukti-bukti kenabian Nabi Muhammad SAW. Kita nggak bisa tolak karena terlalu kuat buktinya. Maka bagaimana dengan orang-orang yang dahulu setiap hari melihat Rasulullah SAW di Mekah, melihat keindahan akhlak beliau, melihat kesempurnaan perangai beliau, melihat semua sifat-sifat mulia beliau, ditambah mukjizat-mukjizat yang tidak terhitung. Maka sangat pantas kalau Allah Subhanahu wa taala, ya, mengadab mereka yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi para rasul ini diberikan mukjizat yang tidak masuk akal. Manusia tidak bisa melakukannya. Para ahli tidak bisa mencontohnya. Bayangkan Nabi Isa alaihissalam misalnya, yang pada zaman beliau ini kedokteran sedang maju-majunya pada zaman itu. Nabi Isa diberikan kemampuan untuk menghidupkan orang yang sudah mati, menyembuhkan orang yang buta, ya, membuat dia bisa melihat kembali hanya dengan satu sentuhan. Dokter mana yang tidak takjub dengan kemampuan seperti itu? Maka sudah seharusnya mereka beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, karena bukti kenabian beliau terlalu besar, terlalu banyak. Dan Islam mengajarkan kita semuanya untuk beriman kepada seluruh nabi dan rasul. Beriman kepada sebagian saja, tidak beriman dengan sebagian nabi ini berarti tidak beriman kepada semuanya. Dengan begitu berarti kita sudah memecah belah agama. Islam tidak ingin seperti itu, ya. Biarkan agama lain mengejek nabi kita,
Adapun Islam maka kita tidak pernah diajarkan untuk mengejek para nabi yang lain. Mereka semuanya adalah para nabi dan rasul yang harus kita hormati dan kita semuanya beriman kepada mereka. Dulu kita sering diajari bahwasanya jumlah nabi dan rasul itu ada berapa? 25, ya kan, 25 seperti itu. Penulis kitab lebih hati-hati, beliau mengatakan dalam Al-Quran disebutkan lebih dari 20 nama. Beliau tidak memastikan 25, tapi yang jelas lebih dari 20 nama. Dan ini lebih hati-hati karena sebagian nabi itu yang diperselisihkan. Ada yang mengatakan ini nabi, ini tidak. Ini cuma wali saja. Seperti misalnya siapa? Al-Khidir. Khidir itu ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan beliau hanya wali saja. Kewajiban kita adalah beriman kepada mereka semuanya. Jadi kita beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala secara global. Kemudian juga beriman kepada rasul-rasul yang disebut secara terperinci nama-nama mereka. Kalau memang betul mereka nabi, kita imani kenabian mereka itu. Dan secara khusus kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kita meyakini bahwasanya beliau adalah nabi kita, rasul yang diutus untuk seluruh umat di akhir zaman, sejak zaman beliau diutus. Maka tidak boleh bagi seorang pun yang hidup setelah masa kenabian Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti agama selain agama yang beliau bawa. Beliau mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah la yahudiyyun wala nasrani thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak ada seorang pun di antara umat ini yang mendengar tentang saya, Nabi Muhammad SAW, baik dia Yahudi atau Nasrani, kemudian saat meninggal dia tidak beriman kepada apa yang saya bawa ini, apa yang saya emban ini, kenabian yang saya bawa ini, kecuali dia akan menjadi penduduk neraka. Dan ini bantahan untuk kaum liberalis yang mengatakan bahwasanya semua agama sama saja. Yang penting saleh, yang penting baik, yang penting gak nakal, maka itu sudah cukup untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Ini hadis riwayat Muslim, jelas. Harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Gak cukup baik saja. Baik itu harus dengan mengikuti Islam. Saleh itu artinya dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau dia tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, maka sedermawan apapun dia, sejujur apapun dia, sedisiplin apapun dia, maka kita katakan dia tidak soleh, karena dia melanggar pokok ajaran agama yang paling penting. Kita juga meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan agama ini dengan sempurna. Enggak ada satu cabang agama pun yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Semuanya sudah disampaikan. Tinggal bagaimana sekarang kita menggali mutiara-mutiara Islam ini. Dan alangkah banyak yang belum kita gali. Jadi sekarang untuk menghadapi problematika umat, kita nggak usah nyari kemana-mana, karena semuanya sudah ada. Arafahu man arafahu wa jahilahu man jahilah. Sebagian mengetahui solusinya, sebagian lagi tidak mengetahuinya. Jadi kalau kita mau selamat, caranya adalah dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang beliau tinggalkan saat beliau meninggal. Gak usah tambah-tambah lagi. Islam itu simple, sederhana. Kita yang membuat ribet, kita yang tambah-tambahi. Padahal dalam Islam itu bukan masalah banyak-banyakan ibadah. Dalam Islam itu timbangannya adalah yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita sudah capek-capek mengerjakan ibadah-ibadah yang jelas,
nggak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga nanti ketika kita masuk ke alam akhirat, ya, kita sudah pede percaya diri, sudah banyak yang kita kerjakan di dunia, tapi ternyata itu semuanya nggak ada pahalanya. Kenapa? Karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita ingin selamat, sekarang barangkali kita bingung kok semuanya mengaku ahlu sunnah wal jamaah, semuanya mengaku sebagai golongan yang selamat. Maka cara membedakannya adalah dengan mengikuti wasiat Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya oleh para sahabat yang bingung, bagaimana kalau kami mendapati kondisi saling klaim, saling ngaku kebenaran seperti itu? Beliau mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ikutilah sunnahku, sunnah para khulafa'ur rasyidin setelahku. Pegang dengan gigi geraham kalian, gigit kuat-kuat, jangan lepas. Kemudian beliau katakan, dan hindarilah oleh kalian perkara-perkara yang baru. Cara ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, pemikiran yang tidak ada pada zaman beliau, akidah yang tidak ada pada zaman beliau. Maka wasiat saya kawan sekalian di kajian ini, hindari itu semuanya. Belajarlah kitab-kitab hadis, belajarlah sunnah Rasulullah SAW agar hidup anda enak, simple, sederhana, enggak ribet mengerjakan perkara-perkara yang enggak jelas pahalanya. Insyaallah itu adalah sikap ilmiah seorang muslim, seorang thalibul ilm, seorang mahasiswa yang berkomitmen kepada ajaran agamanya dan mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Karena saat kita menambahkan tata cara ibadah baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka secara tidak langsung kita sudah menuduh Nabi Muhammad SAW tidak menjalankan amanah dengan baik. Ada sebagian ajaran yang tidak beliau sampaikan, maka kita harus menambahnya. Ya, barangkali ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.